Dan Anda, wahai bapak, wahai suami, bercerminlah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ia menjadi kepala keluarga yang teladan. Didiklah keluarga Anda dengan tidak pantang menyerah. Usaha Anda yang tidak pantang menyerah adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Sampai di bulan November 2004 lalu ada tes CPNS. Nah, CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada saat saya ikut, dan alhamdulillah tanggal 1 Januari 2005 saya dinyatakan lulus CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min ahlil jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb ala mu'awlaitana min ni'maik wa khassastana bijazili ataik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-mushaffa' indallah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dulur Studio Faedah TV yang berbahagia, di suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini, kembali kami ingin mengingatkan bahwa perjuangan, bahkan pengorbanan sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, benteng akidah harus terwujud pada keluarga kita. Panji-panji tauhid harus terpancang dalam dan kuat pada diri kita, anak dan istri kita. Semangat perjuangan harus selalu menggelora pada setiap dada anggota keluarga kita. Wahai para muslimah, ibunda, saudari-saudariku, bercerminlah kalian kepada seorang Siti Hajar alaihissalam yang tegarnya setegar hajar, siap untuk berjuang dan mendampingi seorang suami pejuang dalam kondisi apapun. Dan semangat perjuangan itu pun insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejuknya mata memandang anak-anak Anda berbaris dalam saf perjuangan. Wahai para pemuda, jadilah kalian Ismail zaman ini yang ditempa dengan perjuangan di dalam keluarga perjuang. Bahkan Anda lahir dari rahim perjuangan. Munculkan semangat dan kekuatan Ismail di zaman ini. Jadilah generasi pendobrak yang memiliki prinsip hidup yang kokoh di jalan takwa, bukan generasi latah yang menjadi korban situasi dan kondisi, dan bukan generasi yang mudah terombang-ambing kemana angin berhembus. Jadilah Ismail baru yang mewarisi semangat tauhid dan keteguhan diri dalam menerima semua titah perintah Allah, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Dan Anda, wahai bapak, wahai suami, bercerminlah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ia menjadi kepala keluarga yang teladan. Didiklah keluarga Anda dengan tidak pantang menyerah. Usaha Anda yang tidak pantang menyerah adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Lihatlah Nuh alaihissalam, hingga detik terakhir masih saja menyeru anaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan
di momen yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala akan selalu meridhoi kita. Amin, Allahumma amin. Saya Muhammad Wahyudi, sarjana hukum, dan keluarga besar Studio Faedah TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami keluarga besar Studio Faedah TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat dulur Studio Faedah TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah video vlog pertama saya yang mungkin selama ini sahabat dulur Studio Faedah TV bertanya-tanya tentang saya, pekerjaan saya, dan bagaimana kehidupan dan keseharian saya. Nah, dengan video vlog pertama ini saya ingin mengenalkan diri saya pribadi secara singkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi, sarjana hukum. Saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan, yakni di Kejaksaan Republik Indonesia, lebih tepatnya di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Sahabat dulur Faedah TV, kata orang tak kenal maka tak sayang. Namun, kadang-kadang yang kenal pun belum tentu sayang. Nah, makanya mudah-mudahan dengan profil singkat ini kita bisa saling mengenal di antara kita, dan mudah-mudahan jalinan silaturahmi di antara kita akan menambahkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudaraku, sahabat dulur Studio Faedah TV, saya awali dengan singkat bahwasanya saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya bernama Arfani Halim dan ibu saya Orhani Al-Ghazali. Saya anak ketiga dari 5 saudara, yang mana kakak saya yang paling tua bernama Al-Ustadz Ahmad Syaiful Arha. Beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim dan Majelis Zikir Zunurain di kota Palembang ini, tepatnya di daerah Kelurahan Dua Ulu. Dan alhamdulillah saya juga terkadang sering mengikuti kegiatan-kegiatan beliau. Adapun yang kedua, kakak saya perempuan, beliau bernama Dwi Kartini. Beliau adalah kakak perempuan kami satu-satunya, saudara perempuan kami satu-satunya. Beliau sekarang ikut suaminya dan menjadi ibu rumah tangga. Adapun anak yang ketiga yaitu saya sendiri. Kemudian adik saya yang nomor 4 itu bernama Muhammad Fadli Arha. Beliau adalah seorang mursyid di Majelis Taklim An-Nur. Mursyid itu apa ya? Bisa dibilang seperti pembawa qasidah. Dan beliau juga mempunyai usaha rumahan. Terus adik saya yang nomor 5 itu bernama Ahmad Fikri Arha. Adapun untuk pekerjaan adik saya ini yakni mengambil video-video saya dan mengedit video-video konten saya. Dan sekarang alhamdulillah yang mengambil video pada saat ini pun adik saya yang nomor 5, namanya Ahmad Fikri Arha. Saudaraku dulur Faedah TV, alhamdulillah pada saat itu pekerjaan ayah saya adalah seorang penjaga sekolah dan ibu saya cuma seorang ibu rumah tangga. Namun alhamdulillah, walaupun dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah mereka bisa menjadikan kami anak-anak yang seperti ini, alhamdulillah. Namun di sela-sela itu, orang tua kami, orang tua saya tidak pernah lupa untuk mengajarkan kami tentang ilmu-ilmu agama. Maka jujur saya katakan bahwasanya guru pertama kami adalah bapak saya. Guru pertama kami yang mengajarkan kami bagaimana cara kami berjalan, bagaimana cara kami belajar, bagaimana kami cara hidup, mengajari kami cara hidup. Itu kedua orang tua kami yang mengajarkan kepada kami.
bahkan untuk mengenal huruf alif dan huruf ba serta yang lainnya pun itu orang tua kami. Nah, itu bapak saya yang setiap habis maghrib selalu ngajarin kami untuk ngaji. Nah, seiring waktu usia bertambah, orang tua saya menitipkan saya kepada seorang ulama. Alhamdulillah, beliau adalah seorang ulama besar di kota Palembang. Beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim An-Nur. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga beliau tetap selalu bisa berdakwah dan mengajarkan serta memberikan ilmu-ilmu beliau kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dari beliau banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Beliau yang mengajarkan kepada saya bagaimana tentang tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar. Alhamdulillah, beliau semua yang mengajarkan itu. Beliau mengajarkan kepada saya bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai saat ini pun kalau saya ada kendala, saya masih terus berkonsultasi kepada beliau ataupun minta bimbingan dari beliau. Lalu pada tahun 1995, saya dimasukkan oleh orang tua saya ke pesantren Al-Ittifaqiyah namanya. Itu di tahun 95 orang tua saya masukkan saya ke pesantren Al-Ittifaqiyah, tepatnya di Indralaya, tempat saya bekerja sekarang ini. Dan alhamdulillah, beliau juga yang support, Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur. Bahkan hampir semua kitab-kitab saya ketika saya sekolah dulu, beliau yang kasih ke saya. Karena beliau ini bukan cuma sekedar guru buat saya. Beliau juga merupakan sosok seorang kakak. Beliau adalah kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya karena orang tua beliau itu adalah kakak kandung dari orang tua saya. Nah, alhamdulillah, sampai saat ini pun beliau masih terus memberikan support kepada saya. Alhamdulillah. Nah, di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah saya tidak terlalu lama, hanya 1 tahun. Setelah itu di tahun 96 saya berangkat ke Madura. Di sana saya mondok di pesantren Bustanul Hufad As-Sa'idiyah di daerah Sampang namanya. Pada saat itu pimpinan pondok pesantren tersebut adalah Kiai Haji Mansur Said Al-Hafiz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa-dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu dan sekarang ini pimpinan pondok Bustanul Hufad As-Sa'idiyah itu adalah Kiai Haji Abdul Rafiq Al-Habib, anak beliau ini. Dan Kiai Haji Abdul Rafiq ini adalah guru saya juga yang bernama menghafal Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Allah akan mudahkan segala urusan beliau. Allah akan bermudah dan Allah akan kabulkan segala cita-cita beliau. Allah akan berikan kesehatan kepada beliau. Alhamdulillah, di pondok ini saya mulai belajar Al-Quran. Lebih kurang sekitar 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun saya tidak pernah pulang. Dan alhamdulillah di tahun 99 saya kembali pulang ke Palembang. Dan orang tua saya mengenalkan saya setelah pulang ke Palembang. Orang tua saya mengenalkan saya pula ke salah satu ulama besar di kota Palembang ini. Beliau adalah imam besar Masjid Agung Kota Palembang. Beliau adalah seorang hafil. Beliau bernama Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Nawawi Deja Al-Hafid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga beliau selalu tetap berdakwah dan memberikan ilmu juga kepada kita, kepada kami dan seluruh dulur-dulur Faedah TV. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan beliau pendalaman dalam hal membaca Al-Quran, pendalaman hal dalam menghafal Al-Quran, beliau ajarkan kepada saya. Alhamdulillah, beliau ajarkan kepada saya hingga sampai pada tahun 2002 dan 2003. Alhamdulillah, saya sampai ke tingkat nasional MTQ 10 juz untuk mewakili Provinsi Bangka Belitung pada saat itu. Namun alhamdulillah pada tahun 2003
Saya kembali lagi ke Madura, ke tempat saya menghafal Quran pertama kali untuk menyelesaikan Quran saya. Dan alhamdulillah di tahun 2004, tanggal 1 April 2004 Al-Quran saya selesai dan saya pulang kembali ke Palembang. Saya kembali ke Palembang, terus setelah dari sana saya ikut lagi nyantri sama Kiai Haji Agus Ahmad Nuruddin Jalal Hafiz sampai di bulan November 2004. Lalu ada tes CPNS. Nah, CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada saat saya ikut, dan alhamdulillah tanggal 1 Januari 2005 saya dinyatakan lulus CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas saya pertama di Kota Batu Raja, Kejaksaan Negeri Batu Raja, yang pada saat itu, kalau sekarang ini sudah berubah menjadi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Saya di sana sekitar 4 tahun, lebih kurang 4 tahun lebih, 4 tahun setengah. Kemudian di tahun 2009 saya pindah tugas ke Kota Palembang lagi di Kejaksaan Negeri Palembang. Alhamdulillah di tahun 2018 saya pun kembali dipindah tugaskan ke Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di Indralaya. Alhamdulillah di sana saya menjabat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di Indralaya. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Mungkin buat sahabat Dulur Faedah TV sampai di sini dulu perkenalan profil singkat dari kami, dari saya. Mungkin juga sahabat-sahabat Dulur Studio Faedah TV ada yang ingin bertanya, ada yang ingin mengetahui lebih dalam tentang diri saya, ataupun mungkin juga sahabat-sahabat Dulur Studio Faedah TV ada yang masih penasaran dengan saya, silahkan ajukan pertanyaan langsung saja DM ke Instagram saya, dan juga saya sertakan di link deskripsi di bawah ini. Insya Allah sebisa mungkin dan semampu mungkin saya akan menjawab pertanyaan sahabat Dulur Studio Faedah TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.